yang ada sama ibu ya, ya kan? Yang untuk kelas 2 itu belajar IPS ya, kewarganegaraan. Tentang apa ibu ajar bu? IPS, matematika, alam. Nah ini dia bu ya. Memahami identitas diri dan keluarga serta memberikan sikap saling menghormati, mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga, memahami sejarah, penampakan alam, keragaman suku, bangsa di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi, mengenal sumber daya alam, menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, menghargai peran tokoh berjuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan. Memahami perkembangan. Tadi ibu ngajar apa IPS? Tentang apa? Nah sebenarnya kalau kita ingin menstrukturkan ini dengan bagus Bapak, akhirnya kita dihadapkan dengan sebuah hal yang mudah dicapai. Selama ini kan kita mengajar sesuatu yang jarang diujikan, kan itu. Anak-anak kita mulai kelas 1 sampai kelas 6 dapoh matematika rata buku hasil buku pakai. Yang itu kadang-kadang cuma seperle dari buku. Kenapa? Karena kita nggak pernah memperhatikan kelulusan apa yang diharapkan. Makanya tiap tahun track record tingkat kelulusan selalu tidak memuaskan lagi. Contoh umpamanya di SMA. Kebetulan saya guru SMA 2. Saya guru matematika dan termasuk guru IT, teknologi informasi. Saya ngajar matematika di kelas 1. Kasih buku paket, semuanya diajar. Tapi ketika saya baca SKL harapan daripada apa yang dituntut dari pemerintah, ternyata tidak semua isi buku itu patut kita ajarkan. Ada hal-hal yang memang perlu kita ringkas, tak perlu diajar, atau kalau memang perlu hanya sebagai pengayaan kepada anak-anak yang memiliki tingkat prestasi yang luar biasa. Kita memberikan waktu luang kepada mereka untuk belajar pada program tambahan. Pada anak-anak yang mungkin yang rendah, hal-hal yang payah seperti ini mungkin tidak diajar. Karena kenapa? Tingkat kelulusan yang diharapkan itu tidak seperti yang kita mau. Karena memang sudah ada patron. Nah patron itulah yang tidak pernah ibu buat. Contoh di kelas 2 mungkin. Kalau ibu pulang balik ke sekolah, ini kan ada 8 tingkat kelulusan yang ingin dicapai oleh pemerintah. 8 ini ibu pilah, ibu garis, bilah dengan kawan-kawan mana yang haknya untuk saya di kelas 2. Itu yang ibu kejar, bukan yang lainnya. Nah SKL ini kalau ingin ditingkatkan silakan. Contoh umpamanya ini, memahami identitas diri dan keluarga serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Kira-kira ini mampu nggak dicapai di kelas 1? Mungkin tidak semua. Tidak semua. Kalau hanya menenangkan nama kan mampu. Itu kan sudah masuk identitas. Artinya ada pemecahan. Mungkin besoknya nanya identitas keluarga dan seterusnya, nama orang tua kan. Anak kelas 1 pasti tahu nama ayahnya. Tahu saya seperti itu. Nggak ada anak yang nggak tahu nama orang tuanya. Walaupun kadang-kadang disingkat. Nggak semuanya terhafal. Terus mungkin saling menghormati dalam kemajemukan sosial. Ini kan dibina mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lewat metode, kalau di SD ada namanya pembiasaan ya. Ada banyak pembiasaan. Contohnya, umpamanya pembiasaannya ketika masuk dalam ruangan, bersalaman dengan guru yang dijumpai. Tidak perlu mencari guru, kan belum pernah kita lakukan seperti itu. Anak kalau jumpa dengan guru langsung salaman, mengucapkan salam. Begitu gurunya masuk ke dalam ruangan, sebelum pulang, anak-anak bersalaman dulu dengan gurunya, terus keluar. Itu telah menanamkan sikap-sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Hal keluarga di sini ya kita orang tua, anak-anak sebagai anak kita. Mungkin ketika itu terlakukan di sekolah, pulang ke rumah sikap itu terimbas. Tapi lagi-lagi ini kan hanya visi yang enak diucapkan.
Nah puisi ini baru terwujud kalau memang kita wujudkan di kehidupan sekolah. Dan saya rasa itu nggak susah.